Prediksi skor Liga Inggris pada akhir pekan. Ancelotti akan menggunakan taktik Napoli saat menghadapi Liverpool. Euro 2020 kemungkinan besar akan mengubah formatnya. Halo, ketemu lagi dengan gilabola.com, semua berita paling penting untuk Anda. Prediksi skor Liga Inggris. Michael Owen yang kini bekerja bagi Bet Victor kembali berbagi prediksi untuk laga lanjutan Liga Inggris pekan kelima yang akan dibuka dengan laga Everton versus Liverpool pada Sabtu 17 Oktober sore hari. Kendati pun Everton memuncaki klasemen sementara Liga Inggris sebagai satu-satunya tim yang berhasil menyapu bersih 4 laga awal mereka, Michael Owen meramalkan bahwa pasukan Jurgen Klopp akan memenangi derby di Goodison Park. Ia juga meramalkan bahwa Pep Guardiola berhasil menghajar anak durhaka Mikel Arteta dengan skor 3-1. Prediksi skor akhir selengkapnya dari Michael Owen. Everton 1-2 Liverpool. Chelsea 3-1 Southampton. Leicester City 2-2 dengan Aston Villa. Newcastle United 1-1 melawan Manchester United. Sheffield United menang 1-0 atas Fulham. West Brom kalah 0-1 dari Burnley. Manchester City menang 3-1 atas Arsenal. Crystal Palace main 1-1 lawan Brighton. Spurs 1-1 lawan West Ham. Leeds United menang 2-1 atas Wolves. Taktik Ancelotti menghadapi Liverpool. Saat menangani Napoli pada pertengahan tahun 2018 sampai akhir 2019, Carlo Ancelotti sekali lagi memperlihatkan satu keunggulan dan fleksibilitas taktik dalam menghadapi pasukan Jurgen Klopp di ajang kompetisi Eropa. Dalam laga Liverpool versus Napoli pada 1 Desember 2019, atau selang 9 hari sebelum dia dipecat oleh pemilik Napoli, Aurelio De Laurentiis, ia memamerkan cara menghadapi sebuah tim yang gemar melakukan tekanan jauh di lapangan lawan. Menit 21 pada pertandingan Liga Champions di Stadion Anfield itu, hampir semua pemain Old Firm the Reds, semua kecuali kiper, tengah menempati posisinya di setengah lapangan lawan atau sekitar garis pemisah lapangan. Bola jatuh ke pemain dengan jersey nomor 22, Giovanni Di Lorenzo, yang menyepak bola jauh ke depan ke arah Dries Mertens yang mendahului menyambut bola dan kemudian menaklukkan kiper Alisson Becker dari sudut yang sempit. Liverpool selamat dari kekalahan dengan gol sundulan kepala Dejan Lovren. Tetapi bukan itu poinnya. Pesan utama dari pertandingan Liverpool versus Napoli di Anfield adalah Carlo Ancelotti tahu cara memanfaatkan ruang kosong yang sangat lebar antara pemain terakhir Outfield the Reds dengan kipernya, yang tercipta dari kegemaran Jurgen Klopp memerintahkan para pemain menekan jauh di setengah lapangan lawan atau gegenpressing. Taktik yang sama akan dimainkannya pada hari Sabtu saat menghadapi Liverpool di Goodison Park. Euro 2020 mengubah format. 3 negara, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol akan disingkirkan dari daftar tuan rumah Euro 2020. Begitulah perkembangan terakhir turnamen yang akan diselenggarakan pada 11 Juni sampai 11 Juli 2021. Situasi pandemi saat ini, protokol kesehatan yang harus dipatuhi, serta peperangan yang terjadi di Azerbaijan menyebabkan UEFA tidak punya pilihan lain kecuali mempertimbangkan pencoretan 3 dari 12 tuan rumah yang direncanakan. Bahkan rencana yang lebih ekstrim lagi menyebutkan putaran final Euro 2020 hanya akan dilakukan di satu negara saja dengan 4 lokasi stadion untuk memudahkan logistik dan pengawasan protokol kesehatan. Negara paling favorit untuk menjadi tuan rumah tunggal turnamen Eropa itu adalah Inggris. Azerbaijan dicoret karena perang. Azerbaijan kini tengah terlibat perang dengan negara tetangganya Armenia dan itu menyebabkan mereka masuk daftar pertama yang dicoret dari daftar tuan rumah Euro 2020. Kota Saint Petersburg dari Rusia juga akan dicoret meskipun tidak diketahui alasan sesungguhnya. Bilbao di Spanyol menjadi kota ketiga yang akan dicoret dari daftar karena kegagalan kota itu untuk menjual tiket pertandingan Euro 2020. UEFA masih berharap bisa menghadirkan penonton ke dalam stadion meskipun mungkin tidak full 100%. Otoritas sepak bola Eropa itu ingin menirukan format perempat final, semifinal, dan final Liga Champions pada Agustus 2020 dengan satu negara saja menjadi tuan rumah plus 4 stadion guna mempermudah pengawasan kesehatan dan menjamin sistem bubble tidak dilanggar oleh tim-tim peserta.
Sistem bubble maksudnya adalah meskipun ada aturan karantina 14 hari bagi negara tertentu dengan kasus-kasus terbanyak di Eropa, tetapi hal ini dikecualikan bagi tim sepak bola dengan syarat tidak ada kontak apapun antara para pemain dan staf dengan orang-orang di luar mereka, termasuk dengan staf hotel di mana mereka menginap. Sebelum kita nonton 6 pemain Inter yang akan absen pada derby Milan hari Sabtu, serta 7 pemain bintang PSG yang diragukan turun melawan Manchester United, klik dulu tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya. 6 pemain Inter sakit dan 3 kelelahan. Inter akan menghadapi rival satu kota dan satu stadion AC Milan pada derby della Madonnina pada Sabtu malam, dan situasinya tidak dibuat mudah oleh perkembangan saat ini. Setidaknya ada 6 pemain bintang Nerazzurri yang terpapar coronavirus dan 3 lainnya pulang dari tugas internasional di Amerika Selatan dalam kondisi kelelahan. Mantan pemain bertahan Manchester United, Ashley Young, menyusul sejumlah rekan satu timnya yang lebih dulu dipaksa menjalani karantina mandiri di rumah mereka masing-masing. 2 bek yaitu Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar, gelandang Raja Nainggolan dan Roberto Gagliardini, serta kiper cadangan Ionut Radu. Selain mereka, Antonio Conte akan lega memiliki 3 pemain yang pulang dari tugas internasional dari Amerika Selatan. Tetapi Lautaro Martinez, Arturo Vidal, dan Alexis Sanchez hanya memiliki 48 jam saja sejak mendarat di kota Milan dan jam kick-off laga derby itu. Faktor kelelahan dan jet lag akan mempengaruhi penampilan 3 pemain Amerika Selatan tersebut jika mereka diturunkan sebagai starter dalam laga derby melawan AC Milan. 7 pemain PSG absen lawan Manchester United. Gelandang Spanyol yang membantu kepindahan Edinson Cavani ke Old Trafford, Ander Herrera, dipastikan akan absen dalam lawatan menantang mantan klubnya Manchester United pada laga Liga Champions 21 Oktober 2020. Bintang berusia 31 tahun itu adalah salah satu dari 7 pemain Paris Saint-Germain yang akan absen pada pertandingan pembuka fase grup Liga Champions. Selain Ander Herrera, 6 pemain lain yang terpapar virus corona adalah Julian Draxler, Marquinhos, Marcos Verratti, Thilo Kehrer, dan Mauro Icardi. Gelandang anyar Danilo Pereira juga bakal absen lantaran melakukan kontak dengan Cristiano Ronaldo yang sudah lebih dulu dilaporkan positif terpapar. Robin van Persie ditolak balik ke Arsenal. Penyerang Belanda Robin van Persie menghabiskan 8 tahun bersama The Gunners antara 2004 sampai 2012, menjadi idola publik London Utara sejak kedatangannya dari Feyenoord. Tetapi kepindahannya ke Old Trafford memicu kemarahan di kalangan pendukung Arsenal. Berbicara tentang Robin van Persie dalam autobiografi terbarunya, Arsene Wenger My Life in Red and White, manajer legendaris itu mengungkapkan bahwa pada tahun 2012, sang pemain Belanda mengumumkan niatnya untuk tidak memperpanjang kontrak. Saya menjualnya ke Manchester United, kata Wenger. Dan semua pendukung di Arsenal marah terhadap sang pelatih Prancis itu, tetapi Wenger mengatakan harga 461 miliar rupiah merupakan jumlah yang sangat besar untuk seorang pemain dengan sisa kontrak 1 tahun. Setelah 3 tahun dari 4 tahun kontraknya di sana, Robin van Persie mulai mengalami cedera dan Manchester United menjualnya ke klub Turki Fenerbahce. Dia menelpon saya karena dia ingin kembali ke Arsenal, tetapi itu tidak mungkin bagi kami. Dia berada di penghujung karirnya, sementara prioritas kami adalah berinvestasi pada pemain muda, kata Wenger. 4 pemain Manchester City akan absen melawan Arsenal. Pep Guardiola akan menghadapi laga Liga Inggris hari Sabtu melawan Arsenal dengan lesu setelah menyadari bahwa ada setidaknya 4 pemain bintangnya yang akan absen. Keempat orang itu adalah pemain depan dan playmaker dengan total koleksi gol mencapai 84 gol di semua kompetisi pada musim 2019-2020. Mereka adalah Gabriel Jesus dengan 20 gol, Sergio Aguero dengan 18 gol, Raheem Sterling 26 gol, Kevin De Bruyne 20 gol. Sebenarnya ada satu lagi pemain Manchester City yang akan absen, yaitu Alexander Zinchenko, tetapi tidak akan terlalu memusingkan kepala karena merupakan seorang pemain bertahan dan koleksi golnya sangat sedikit musim lalu. El Clasico tetap berjalan tanpa penonton. Barcelona dijadwalkan bertemu Real Madrid di laga El Clasico 24 Oktober dengan pertandingan tersebut dipastikan digelar tanpa penonton.
Laga tertutup tanpa fans juga akan dilakukan saat Barcelona menjamu klub Hungaria, Ferencváros pada laga perdana penyisihan grup Liga Champions pada 21 Oktober atau sebelum laga El Clasico tersebut. Inter dijagokan meraih Scudetto. Bek sayap Atalanta asal Jerman Robin Gosens tidak menganggap timnya menjadi favorit kuat peraih Scudetto musim ini karena sang pemain justru lebih melihat Inter Milan sebagai tim yang paling berpeluang. Mampu meneruskan performa hebat mereka hingga beberapa pertandingan awal musim ini, banyak pihak yang menilai Atalanta sebagai kandidat juara Liga musim ini. Tetapi salah satu pemain dari tim asal Bergamo tersebut, Robin Gosens, enggan menyebut klubnya sebagai favorit. Menurut bek sayap berusia 26 tahun itu, Inter Milan dinilai lebih pantas menjadi favorit utama perburuan untuk mendapatkan gelar Scudetto pada akhir musim 2020-2021. Arteta meminta Wenger kembali. Arsenal membuka pintu bagi Arsene Wenger untuk kembali ke Emirates Stadium, demikian ungkap sang pelatih Mikel Arteta. Arsene Wenger yang berusia 70 tahun mengakui pada peluncuran bukunya di pertengahan Oktober 2020 bahwa dia belum pernah kembali ke bekas klubnya Arsenal setelah The Gunners memecatnya pada tahun 2018. Tetapi pelatih saat ini, Mikel Arteta, justru mengungkapkan pernyataan bahwa dia senang melihatnya kembali berada di klub sebagai seorang penasehat. Arteta pernah direkrut Wenger sebagai pemain pada tahun 2011. Wenger menjadi sosok penting bagi Mikel Arteta dan sang pelatih tua itu bisa menjadi figur yang dimintai nasihat di Arsenal. Itulah semua berita terpenting dari Gilabola.com hari ini. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik tombol subscribe, share, dan tendang loncengnya.